semua, apa kabar? Kembali lagi kita di acara Sharing and Inspiring MK Travel. Dan kali ini bersama Ustadz Syahroni Mardani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz Syahroni? Alhamdulillah sehat, berkah. Pengen umroh lagi. Amin, amin ya Allah, amin. Semoga segera ditakdirkan ya Ustadz dan Amin, dibuka semoga umrohnya jamaah segera. bisa segera umroh dan haji. Betul, betul, amin. Ustadz, kali ini kita akan membahas tema tentang kemerdekaan dan persatuan kesatuan nih Ustadz. Karena insya Allah negara kita tercinta ini akan berulang tahun ke-75 Ustadz. Masya Allah. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Kemarin kami sharekan ke sosial media seperti biasa. Silakan yang ingin bertanya tentang kemerdekaan gitu ya. Dan beberapa pertanyaannya adalah, ada nggak suri tauladan di zaman Nabi Muhammad atau di zaman Nabi yang lain, bukan hanya Nabi Muhammad, tentang pentingnya untuk menjaga persatuan? Itu Ustaz pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul sekali memperingati hari kemerdekaan ya, dan saya pikir di antara hal penting yang jadi isu kita bicarakan tentang pentingnya persatuan, menjaga persatuan kesatuan, menjaga stabilitas ya. Ada doa tuh, kan di Quran termasuk Nabi yang paling banyak diabadikan doanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul, betul. Dan di antara doa Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, beliau berdoa di surat Al-Baqarah ayat 126, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah berikanlah untuk orang Mekah ini pertama yang diminta keamanan, stabilitas, persatuan, dan berikanlah kepada penduduknya rizki dari segala macam jenis buah-buahan. Kata para ulama, doa yang pertama diminta Nabi Ibrahim apaan? Persatuan, stabilitas, keamanan. Dan itu juga saya pikir yang kalau sekarang ini memperingati 17 Agustus ya, pentingnya kita minta pada Allah agar diberikan stabilitas. Karena begini teh, kita kalau nggak stabil, nggak aman, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Pergi haji aja, pergi umroh, kalau nggak aman nggak bisa berangkat. Betul. Nah, maka mudah-mudahan persatuan, kesatuan, keamanan, stabilitas menjadi hal yang sangat kita minta. Jadi dua hal yang diminta Ibrahim. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, kesejahteraan ekonomi. Kalau ditanya mana duluan, sejahtera dulu apa aman? Aman dulu. Orang gimana mau investasi, gimana mau ibadah kalau tidak aman. Maka bagus banget nih. Jadi yang pertama kita jaga adalah persatuan, kesatuan, keamanan, stabilitas. Begitulah kira-kira. Nah, jadi itu sudah dicontohkan dari zaman Nabi Ibrahim dan itu juga yang diminta oleh Nabi saat berdoa ya Ustaz ya. Masya Allah. Jadi persatuan itu dan keamanan itu adalah hal yang penting. Terutama untuk kita ibadah ya Ustaz. Betul. Betul. Sekarang orang kalau karena nggak aman, ada pandemi, ada peperangan, umpamanya nggak bisa haji, nggak bisa umroh. Maka penting stabilitas, keamanan. Baik Ustaz, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ya Ustaz, ini kan kita sekarang menyambut 17 Agustus nih Ustaz. Apa sih yang harus kita jaga atau kita lakukan baik sebagai umat Islam ataupun sebagai bagian dari bangsa ini, Ustaz? Saya berpikir beberapa hari ini ya Teh, kan sekarang zamannya media sosial nih. Kadang-kadang ada yang share tentang tulisan, video yang provokasi gitu kan. Tidak sedikit masyarakat kita gampang, saya berpikir gampang kesulut gitu. Jadi tadi kita hubungkan dengan yang pertama, menjaga persatuan. Pokoknya kalau ada hal-hal yang kira-kira bisa merusak hubungan kita dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan banyak orang, mendingan nggak usah ditanggapin banget dah. Maksud saya banyak orang yang provokasi, nyebar video-video yang hoax gitu kan, atau tulisan-tulisan yang bisa memecah belah, nggak usah ditanggapin dah. Nah, mendingan Ustaz, kita, ya. Ada nggak tadi yang Ustaz bilang, kita jangan terprovokasi dengan berita-berita gitu ya, atau tabayun. Nah, ada nggak Ustaz kisah di zaman Rasulullah gitu, di mana Rasulullah tuh misalnya menyikapi suatu kabar atau menyikapi suatu isu gitu. Gimana sih suri tauladan beliau gitu? Mungkin dari kisah itu kita jadi bisa terinspirasi, Ustaz. Ya gini, contoh nih Teh nih.
Kan ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah 13 tahun. Nabi dimusuhi, Nabi dihina, dikatain, Nabi dikatakan orang gila, dikatakan penyair, segala macam hinaan diterima Nabi. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, Nabi hijrah ke kota Madinah. Setelah beberapa tahun di kota Madinah, Nabi kemudian melakukan peristiwa yang namanya penaklukan kota Mekah. Jadi pada masa itu ketika Mekah ditaklukkan, semua orang yang dulu menyakiti Nabi, menyiksa para sahabat, bahkan membunuh para sahabat dikumpulkan di lapangan. Kemudian orang-orang Mekah ketakutan. Kira-kira Nabi Muhammad kita mau diapain ya? Gitu kan. Kemudian Nabi berkhutbah di hadapan mereka, "Mata zunnuna anni fa'ilun bikum." Menurut kalian kira-kira apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian? Orang Mekah ketakutan. Waduh, dulu kita jahat banget sama Nabi Muhammad. Sekarang mungkin habis kita nih. Begitu kira dalam pikiran mereka tuh. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan, apa kata Nabi? Idhabu fa'antum mutulaqo. Bubarlah kalian semua kalian aku maafkan. Para ulama bilang begini, kenapa Nabi tidak balas dendam? Mengapa Nabi tidak membalas menyakiti orang yang menyakiti beliau, yang menghina? Nabi pernah dilempari kotoran unta, dilemparin tanah, Nabi lagi sholat pernah dicekik, bahkan luar biasa tuh. Tapi kata para ulama, mengapa Nabi dengan mudahnya memaafkan mereka? Yang pertama, Nabi emang orangnya pemaaf, gitu ya. Yang kedua, ada hal lain yang Nabi pikirkan. Apakah itu tadi tuh stabilitas, persatuan. Kalau semuanya dendam, nggak beres-beres, betul nggak nih? Betul, ada betul. orang menyakiti kita kemudian balas dendam, kapan selesainya? Betul nggak? Ada yang bilang begini, kalau ingin jadi orang besar, jangan pernah jadi orang yang pendendam. Orang yang pendendam nggak pernah jadi orang besar. Seperti kita berbisnis, berusaha, gitu kan? Ya semua orang adalah konsumen, semua orang adalah klien kita, semua orang adalah orang harus kita hormati. Terlebih dari itu, yang pertama, Nabi Muhammad orangnya pemaaf. Yang kedua tadi tuh, ada hal lain yang dipikirkan. Apakah itu persatuan, kesatuan, stabilitas. Jadi kalau ditanya, Nabi Yusuf istilahnya dijahatin sama saudaranya. Nah, iya betul Ustaz. Sengsara hidupnya. Tapi begitu Nabi Yusuf jadi pejabat di Mesir, saudaranya datang minta maaf. Kan di Al-Quran diceritakan apakah Nabi Yusuf dendam dengan saudaranya. Kalau bicara sakit hati, sakitnya nih? Sakit. Sakitnya teh? Sakitnya. Ya, sakit, betul. Di mana sakitnya? Di mana sakitnya? Di mana? Sakitnya di mana-mana. Ya tuh, ada yang bilang di sini Pak Ustadz. Gini, ada istri dikhianati suaminya. Mungkin kalau dia mau dendam, dia bisa dendam. Ada tadi Nabi Yusuf disakiti saudaranya. Tapi mengapa Nabi Yusuf ketika jadi pejabat di Mesir, saudaranya minta maaf? Mengapa dengan mudahnya dia memaafkan saudaranya? Memaafkan. Yaitu ada hal lain yang dipikirkan. Apakah itu persatuan, kesatuan, stabilitas. Kalau dendam nggak beres-beres nih. Di kita kan kadang-kadang, saya mohon maaf nih ya, ada agenda politik, pilkada, pilpres, pilkadanya udah selesai, pilpresnya udah selesai, dendamnya masih ada nggak tuh? Baik, jadi betul. Jadi ibrohnya adalah dicontohkan baik oleh Nabi Yusuf alaihissalam maupun Rasulullah sendiri, bahwa kita lebih mengutamakan persatuan dibanding dengan dendam yang ada gitu ya. Betul. Jadi memaafkan. Ya, karena persatuan itu dampaknya panjang ke arah keamanan dan lain-lain yang akhirnya nyaman untuk kita semua gitu ya Ustaz. Masya Allah. Betul. Luar biasa Ustaz, kisah Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua kita nggak ada dendam di antara kita. Iya, amin, amin, insya Allah. Ustaz, selanjutnya nih ada pertanyaan unik nih Ustaz. Hidup bersatu, apakah sama dengan hidup berjamaah? Nah, itu Ustaz pertanyaannya Ustaz. Betul. Mungkin beda bahasa aja kali ya. Bersatu tuh bahasa Indonesia, berjamaah bahasa Arab. Kan begini, ntar apaan aja tuh dianjurkan berjamaah tuh. Ngapain aja dah, lebih enak berjamaah. Ini enggak? Kita kalau pergi sendirian nih, belanja ke pasar sendirian, kan susah kita nih. Kita nanya, saya ke pasar beli sendirian, beli baju. Mbak, baju ini bagus nggak Mbak? Kata yang dagang, bagus Pak Ustadz. Yang ini Mbak, bagus. Orang dia yang dagang, semuanya bagus. Ya nggak? Cuman kalau saya pergi ngajak temen, ada yang ngasih nasihat, ada yang ngasih masukan. Saya tanya teman saya, ini bagus nggak? Jelek Pak Ustadz. Bajunya enggak Pak Ustadznya. Kurang asem banget ya.
Jadi maksudnya berjamaah tuh maksudnya bersama-sama kali ya, Bersatu, Ustaz? betul, bersama-sama. Jangan hidup Bersama-sama. sendirian. Setan senang bersama orang yang suka sendirian. Oh, Dan begitu, Ustaz. ya, dengan orang yang berdua, bertiga, dan berjamaah, setan akan lebih menjauh. Maka sekali lagi memperingati 17 Agustus, hidup bersama, bersatu itu lebih baik. Nah, Dalam hal apapun. nah, keuntungannya sendiri ada nggak, Ustaz? Nih, keuntungan hidup berjamaah gitu, atau ibadah berjamaah, atau kita makan bersama gitu. Ada nggak sih secara Islam tuh itu lebih menguntungkan gitu? Nih, kita kalau sholat sendirian, pahalanya 1. Kalau sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27. 27 kali Di lipat. zaman Nabi, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, na'kulu wala nashba. Nabi, kok kami makan nggak kenyang-kenyang ya? Kata Nabi, fala'allakum taftariqun. Kalian makannya mencar-mencar ya? Iya Nabi, begini kata Nabi, kalau makan, yang pertama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kata Nabi, wajma'u ala ta'amikum yubarik lakum. Kalau makan sama-sama berjamaah akan diberikan keberkahan. Saya tanya teh, makan enakan sendiri apa sama-sama? Makan bareng-bareng Enakan bersama-sama. bareng-bareng. Kita tuh kalau makan bareng-bareng meskipun cuma sama rendang, sama sate, sama opor, sama gulai, nikmat gitu. Iya, betul, Ustaz. Tapi kalau makan sendirian sama kecap doang kan kayaknya kurang semangat gitu. Ingat, kita aja kalau bareng pergi haji, tawaf, sa'i itu semangat gitu. Melihat teman kita rajin baca Quran, kita pengen baca Quran. Jadi hidup berjamaah itu lebih baik. Ya udah Masya Allah Ustadz. Demikian bincang singkat kita. Memang sengaja hanya singkat biar ada penasaran. Dan berikutnya kalau teman-teman dari teman-teman follower di sosial media ingin bertanya, kami masih tunggu, bisa di DM ke Instagram. Pertanyaan situ akan secara rutin kita bahas Ustadz, di YouTube maupun secara live di Instagram. Gitu ya. Ustadz Syahroni Mardhani, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya kali ini dengan tema kemerdekaan dan persatuan. Jadi kesimpulannya, merdeka. Kita ciptakan kehidupan yang nyaman, aman, dan tetap bersatu. Seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan Rasulullah. Betul sekali. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Syahroni. Dan teman-teman, sama-sama. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, MQ Travel, dan insya Allah akan ada kisah-kisah yang menarik berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.